Fenomena ibu-ibu di Facebook seakan jadi warna tersendiri di jagat media sosial. Status panjang penuh emotikon, huruf besar kecil acak, alay style, hingga curhat rumah tangga dibagikan seolah sedang menulis novel harian. Tapi kenapa ya mereka sering terlihat alay dan lebay? Pertama, Facebook buat banyak ibu adalah panggung mereka. Di tengah rutinitas harian yang penuh kesibukan, medsos jadi tempat mereka mengekspresikan diri, entah lewat foto makanan, jualan baju anak, atau sekadar curhat tentang mertua. Gaya lebay itu kadang bukan karena cari perhatian, tapi justru karena ingin didengar dan punya ruang untuk eksis. Kedua, mereka besar di era ketika komunikasi itu panjang, penuh rasa, dan dramatis. Jadi jangan heran kalau komentar di foto cucu bisa sepanjang cerpen. Itu bentuk kasih sayang, tapi dalam versi full caps lock dan 50 emot love. Ketiga, ada unsur FOMO, takut ketinggalan zaman. Jadi biar tetap gaul, ibu-ibu ini ikut tren meski kadang belum pas tempatnya. Hasilnya, TikTok dance yang agak kaku atau caption yang pakai slang anak muda tapi nyelip typo di mana-mana. Akhir kata, walau sering dianggap alay dan lebay, justru ibu-ibu ini yang bikin Facebook tetap ramai. Mereka jujur, polos, dan penuh warna. Kadang kita geli, tapi diam-diam kita juga kangen kalau mereka tiba-tiba hiatus dari lini masa. Kalau kita perhatikan lebih dalam, di balik kelihatan alay dan lebaynya itu, sebenarnya tersimpan realita hidup yang nggak ringan. Ibu-ibu ini yang sering kita lihat posting foto cucu dikasih caption, "My everything, cucuku tersayang dunia akhirat," sebenarnya sedang mencari validasi kecil di dunia maya. Mungkin di dunia nyata, nggak ada yang bilang terima kasih setelah masakan matang, rumah bersih, dan cucian kering. Tapi di Facebook, mereka bisa dapat 78 like dan 14 komen. Masya Allah sehat selalu ya cucunya. Lalu ada juga yang setiap hari posting jualan, kadang sampai 10 kali. Captionnya dramatis. Ya Allah, lancarkan rezekiku hari ini. Siapa tahu rezeki anak soleh solehah dari kalian yang beli gamis ini. Itu bukan sekadar promosi, itu usaha bertahan hidup. Karena realitanya, kadang satu gamis terjual berarti bisa buat beli lauk hari itu. Ada juga ibu-ibu yang tiba-tiba upload status panjang soal sahabat palsu atau istri yang sabar tapi disakiti. Di mata kita mungkin drama, lebay, terlalu terbuka. Tapi bagi mereka, itu satu-satunya ruang untuk meluapkan emosi. Mereka nggak bisa ke psikolog, nggak sempat curhat panjang sama teman, apalagi punya waktu untuk healing. Facebook jadi semacam diary digital. Hanya bedanya, dibaca banyak orang dan kadang jadi bahan ketawa. Realitanya juga, banyak dari mereka merasa kesepian. Anak-anak sudah sibuk sendiri, suami kadang sibuk kerja, atau malah tidak peduli. Teman sebaya tak lagi sering berkumpul. Jadi Facebook adalah warung digital, tempat ngobrol, bergosip, memuji satu sama lain walau hanya di kolom komentar. Cantiknya bunda makin awet muda ya. Kadang kita lihat mereka oversharing, curhat masalah rumah tangga, atau upload foto suami sedang tidur. Tapi mungkin itu cara mereka bilang, aku masih punya seseorang, aku masih dicintai. Apakah itu lebay? Bisa jadi, tapi juga manusiawi. Di balik setiap caption bombastis dan stiker glitter animasi, ada suara hati yang sebenarnya sedang bilang, aku ingin didengar, aku ingin dianggap ada. Tapi satu sisi lain yang juga sering muncul dan kadang bikin kita tercengang, adalah bagaimana ibu-ibu ini bisa menjadikan segala hal bias sebagai konten. Bahkan momen paling sakral dan sedih seperti kematian pun tak luput dijadikan bahan postingan. Kita pernah lihat kan status seperti Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah suami tercinta. 20 tahun kita bersama. Maafkan ibu belum sempat buatkan teh pagi tadi. Foto terakhir kita ini aku simpan untuk kenangan. Kalian yang baca, tolong doakan. Ya, lalu disusul slideshow 10 foto almarhum. Dari masa muda sampai terbaring lemah di kasur rumah sakit, lengkap dengan background lagu sedih dan caption panjang penuh air mata. Kita mungkin tergerak tapi juga bertanya-tanya, kenapa momen sepribadi ini harus dibagikan begitu terbuka? Jawabannya mungkin sederhana, karena bagi mereka, Facebook bukan sekadar media sosial. Ia adalah ruang publik dan ruang batin sekaligus, tempat mereka menaruh segalanya kenangan, rasa kehilangan, dan harapan untuk tidak merasa sendiri. Postingan itu bukan hanya untuk menunjukkan duka, tapi sebagai bentuk perpisahan terbuka. Semacam pemakaman digital tempat mereka bisa menerima pelukan dari orang-orang, meski hanya berupa komen, turut berduka ya bu. Kadang,
Mereka tidak tahu cara mengelola kesedihan secara diam-diam. Tidak ada tempat terapi, tidak ada waktu untuk menyepi. Yang ada hanya gawai dan koneksi internet. Maka status itulah pelampiasannya. Apakah itu oversharing? Ya. Tapi juga bentuk coping, cara mereka mengurai rasa kehilangan. Dan tak sedikit juga yang di tengah duka masih sempat menulis. Mohon doanya ya teman-teman FB. Semoga almarhum husnul khatimah. Yang ingin bantu biaya tahlilan boleh lewat rekening ini. Sekilas terdengar sensasional, tapi mari kita jujur. Kadang mereka tak tahu harus minta bantuan ke siapa. Dunia sosial mereka sudah menyempit. Tetangga pun kini lebih sibuk dengan dunia masing-masing. Facebook jadi satu-satunya tempat mereka merasa masih punya orang-orang. Lalu ada juga yang sehari setelah pemakaman langsung posting status motivasi. Hidup harus terus berjalan, demi anak-anak, demi cucu. Aku harus kuat. Ada yang mengejek. Kok cepat banget move on? Padahal itu bukan soal cepat atau lambat. Itu semacam afirmasi untuk diri sendiri. Tulisan yang ditujukan bukan untuk pembaca, tapi untuk meyakinkan hati yang sedang retak. Kontennya pun seringkali sangat campur aduk. Hari ini posting status duka, besok jualan panci. Lusa tiba-tiba share video lucu tentang kucing yang jatuh dari meja. Kita yang melihat jadi bingung. Ini sebenarnya sedih, dagang, atau hiburan. Tapi begitulah hidup mereka. Campur aduk tanpa jeda. Duka, tanggung jawab, rezeki, hiburan, semua harus jalan berbarengan. Tidak ada waktu untuk segmentasi emosi. Maka semua dilampiaskan ke tempat yang sama, Facebook. Satu-satunya tembok yang mau menampung semuanya, tanpa mengeluh. Dan kita yang menonton dari layar kadang lupa. Mereka tidak sedang cari perhatian. Mereka sedang cari kekuatan. Lucunya, dalam setiap postingan itu, entah tentang duka, dagangan, curhatan hati, atau foto cucu, selalu ada campur tangan netizen lain. Ada yang menyemangati, tapi tak jarang pula yang mencibir diam-diam. Kadang dari orang asing, kadang dari keluarga sendiri. Anak-anak mereka yang sudah tumbuh dewasa seringkali merasa risih. Ma, ngapain sih semua diposting? Kenapa tiap pagi harus update status pakai gambar bunga dan salam? Ma, tolong jangan upload foto bapak waktu di ICU, itu sedih banget. Tapi sang ibu hanya menjawab dengan kalimat pendek. Biar orang tahu, biar ada yang doain. Anak-anak yang lahir di era serba cepat dan penuh privasi, kadang tak paham bahwa generasi orang tua mereka hidup dalam era kebersamaan yang sangat terbuka. Di zaman muda mereka, urusan tetangga adalah urusan bersama. Kabar duka diumumkan dari rumah ke rumah. Tumpeng dibagi saat syukuran, kehidupan dijalani dalam bentuk kolektif. Sekarang ketika dunia makin sunyi dan rumah makin sepi, Facebook menjadi satu-satunya kampung halaman digital yang tersisa. Maka, ketika ada yang meninggal, ketika ulang tahun anak lewat, ketika rindu menumpuk, mereka menulis. Di sanalah mereka bicara pada dunia dan berharap dunia mendengar. Sayangnya, dunia tak selalu peka. Ada yang membisukan akun mereka. Ada yang diam-diam tertawa saat melihat update yang nggak nyambung. Kemarin duka, hari ini jualan, besok share quotes galau. Mereka menyebutnya drama queen digital. Tapi benarkah itu drama, atau justru bentuk kejujuran paling polos? Di luar sana, banyak dari kita sudah ahli membangun persona squad dan memoles feed Instagram agar terlihat sempurna. Mengatur kata-kata di Twitter agar terdengar pintar. Menyaring isi kepala agar tetap layak konsumsi publik. Tapi ibu-ibu ini, mereka belum sempat belajar citra. Mereka hadir apa adanya. Kadang berantakan, kadang terlalu blak-blakan, kadang menyentuh, tapi jujur, dan justru di situ letak kekuatannya. Kejujuran mereka kadang seperti tamparan halus bagi kita yang terlalu terlatih untuk terlihat kuat, tapi lupa cara menunjukkan rapuh. Ibu-ibu ini mungkin bukan content creator dalam pengertian zaman sekarang, tapi mereka menciptakan konten dari hidup mereka sendiri, dari darah, air mata, dan cinta yang tulus. Kontennya mungkin tak viral, tapi punya jiwa, punya cerita, punya luka. Kita tak bisa melarang mereka berbagi, karena seringkali itulah satu-satunya cara mereka bertahan. Dunia boleh mengecilkan suara mereka, tapi lewat Facebook, mereka menemukan kembali arti untuk didengar. Dan siapa tahu, dalam setiap kata-kata yang kita anggap alay, terselip satu bentuk doa yang tak pernah mereka ucapkan langsung pada anak-anaknya. Kalau aku nggak ada nanti, semoga kalian masih ingat aku dari jejak digital ini.